Bab 45, Bab 2165, Kejatuhan Dewa Bagian 2. Boom! Taunger! Kedua binatang abisal itu tidak menghentikan serangan mereka bahkan setelah tubuh dewa itu hancur. Di bawah kendali penuh Yunche, mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, bertekad untuk memadamkan setiap jejak kehidupan terakhir di hadapan mereka. Kekuatan korup dari debu abisal menyebar seperti gelombang yang tak terhentikan, melahap sisa-sisa dewa yang jatuh. Saat tubuhnya yang hancur-hancur menjadi ketiadaan, kerusakan keji mulai merayap ke arah jiwanya. Pada saat itu, Dian Rahu membuat keputusannya. Dengan tubuhnya yang sudah hilang, jiwa ilahinya terkoyak bebas, berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Dia telah salah perhitungan. Dia telah membiarkan Qilin melarikan diri ke wilayah yang lebih dalam di laut kabut tak berujung, dan dengan memilih untuk bertarung di tempat terkutuk ini, dia telah memberi para binatang itu keuntungan yang sempurna. Tetapi kesalahan ini tidak akan terjadi lagi. Tunggu saja. Saat aku membangun kembali tubuhku, aku akan kembali dan membantai kalian semua. Dengan raungan marah dan hening, jiwanya melesat ke kejauhan, menghilang dalam kegelapan. Yunche, jiwanya? Ia mencoba melarikan diri. Suara mendesak Li Suo meraung dalam benak Yunche. Tidak peduli seberapa kuat dewa sejati itu, menghancurkan tubuh mereka tidak berarti apa-apa. Jiwa ilahi mereka adalah esensi sejati dari keberadaan mereka. Selama itu tetap utuh, mereka bisa terlahir kembali. Jika jiwa Dian Rahu lolos, maka semua yang diperjuangkan Yunche akan sia-sia. Namun, seiring berjalannya waktu, Yunche tidak bergerak. Bahkan, tubuhnya bergetar hebat, darah mengalir dari semua lubangnya seperti bendungan yang hancur. Erangan kesakitan keluar dari bibirnya saat lututnya tertekuk, memaksanya untuk berlutut. Pandangannya goyah, namun ia memaksakan diri untuk menatap jiwa ilahi yang melarikan diri, bahkan saat gelombang penderitaan yang tak tertahankan melanda seluruh tubuhnya. Yunche. Suara Li Suo berubah dari urgensi menjadi waspada. Ia dengan cepat mengalihkan fokusnya kembali ke Yunche, baru menyadari harga yang sangat mahal yang harus ia bayar. Beban mengaktifkan God Ashes, memimpin dua Abyssal Beast di alam batas ilahi level 9, dan melepaskan 3 raungan Dewa Naga telah memulai pemulihan yang menghancurkan. Energinya merosot dengan kecepatan yang tak terduga, kekuatannya runtuh dari alam batas ilahi tahap tengah ke tahap awal dan turun lebih rendah hanya dalam beberapa saat. Yunche mengepalkan tinjunya, napasnya terengah-engah. Ia ingin mengejar jiwa ilahi yang melarikan diri. Namun tubuhnya tidak bisa lagi bergerak. Ia tidak punya kekuatan lagi. Ia telah menggunakan segalanya dalam pertarungan ini. Tapi kau tidak bisa membiarkannya pergi. Bangun! Suara Li Suo terdengar putus asa saat dia merasakan jiwa yang melarikan diri itu semakin menjauh. Namun, Yunche benar-benar tidak bisa bergerak. Jika ini terus berlanjut, itu akan mengarah pada kemungkinan terburuk. Pikiran itu mengirimkan gelombang tekad melalui pikiran Li Suo. Dia menggertakkan giginya, membuat keputusan cepat yang harus dibayar mahal. Sebaiknya kau gunakan ini dengan baik. Dalam sekejap, energi mendalam cahaya putih bersih yang cemerlang meletus dari jiwa Yunche, membanjiri tubuhnya yang hancur. Luka-lukanya yang parah, baik fisik maupun spiritual, mulai pulih dengan kecepatan yang hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Kesadaran Yunche yang kacau tersentak kembali saat kejernihan melonjak melalui pikirannya. Li Suo. Suara seraknya bergetar saat dia merasakan transformasi ajaib itu terjadi. Dia tidak tahu teknik apa yang baru saja digunakannya, tetapi dia tahu harganya pasti sangat besar. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Kekuatannya meletus sekali lagi, mengalir deras melalui tubuhnya saat kultivasinya naik kembali ke puncaknya dalam sekejap.
keadaan God Ashes yang berkelanjutan lebih stabil dari sebelumnya. Jauh di atas, di langit jurang di atas jiwa yang melarikan diri, Dewa Naga kuno yang sangat besar terbentuk, kehadiran ilahinya mengguncang kekosongan itu sendiri. Lalu, roar! Naga itu melepaskan raungan yang menghancurkan jiwa, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Langit bergetar, dan jiwa ilahi yang melarikan diri langsung ditelan amarahnya. Esensi Dian Rahu bergetar hebat, jiwanya yang melarikan diri kejang-kejang kesakitan saat hampir runtuh di tempat. Dia mengira dia aman, dia telah melarikan diri dari jarak yang tak terduga, dan mereka bahkan tidak mengejarnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yunce masih bisa menjatuhkannya dengan raungan Dewa Naga dari jarak sejauh itu? Debu abisal yang sudah menggerogoti jiwa ilahinya yang membusuk, menyatu dengan kekuatan dahsyat dari raungan Dewa Naga, serangan kejam yang membuat keberadaannya berada di ambang kehancuran total. Inilah saatnya. Segel! Dengan lambaian tangannya yang tegas, Yunce melepaskan salah satu teknik jiwa ilahi Dreamweaver, energinya yang dalam melonjak saat dia dengan paksa mengunci jiwa Dian Rahu yang hancur di tempatnya. Jiwa ilahi yang hancur membeku, tidak dapat bergerak, saat debu abisal yang pekat dan hitam pekat menelannya sepenuhnya, begitu tebal, begitu berat, hingga melahap semua cahaya, menenggelamkan segala sesuatu di sekitarnya ke dalam kegelapan total. Segera, jiwa ilahi yang terperangkap, terbungkus dalam debu abisal yang menyesakkan, melayang di udara sebelum mendarat tepat di telapak tangan Yunce. Dengan teknik ilahi yang telah digunakannya, dan mengingat betapa lemahnya jiwa dewa itu, menolak tidak ada gunanya. Itu benar-benar tersegel. Dewa itu benar-benar telah jatuh. Dan jika Yunce mau, dia bisa melenyapkan jiwa itu sekarang juga, menimbulkan kematian sejati, bahkan untuk dewa sejati. Hari ini, kurang dari 1 dekade sejak Yunce tiba di Abyss, namun, hari ini, dia telah melakukan hal yang mustahil. Dia telah mengalahkan dewa sejati. Dengan kekuatan gabungan dari Abyssal Dragon Lord, Abyssal Killing Beast, dan Li Suo, mereka telah mengalahkan dewa sejati. Dewa sejati yang sesungguhnya. Dan bukan sembarang dewa sejati, tetapi dewa sejati terkuat dari kerajaan ilahi. Dewa itu telah mengambil semua yang dimilikinya. Tetapi dia melakukannya. Mereka melakukannya. Yunce mengalihkan pandangannya ke arah 2 binatang abisal raksasa di kejauhan, bentuk mereka yang besar menjulang di atas jurang yang hancur seperti raksasa yang tak tergoyahkan. Kehadiran mereka yang dulunya penuh amarah telah meredup, postur mereka yang sangat patuh. Debu abisal berputar kencang di sekitar mereka, terus-menerus diserap ke dalam tubuh mereka, memicu keberadaan mereka yang luar biasa. Ukuran dan tekanan mereka yang sangat besar cukup untuk mencekik semua orang di sekitarnya. Resonansi kuno yang dalam mengaduk dalam darahnya, hubungan yang terasa seolah-olah telah ada selama-lamanya. Saat binatang abisal penguasa naga baru ini terlahir kembali, warisan Dewa Naga di dalam dirinya telah bereaksi secara naluriah, seolah-olah mengenali kebenaran lama yang hanya menunggu untuk ditegaskan kembali. Garis keturunan Dewa Naga miliknya, yang paling murni dan paling agung dari semua naga, berdenyut dengan otoritas yang luar biasa. Aura naganya, begitu murni dan kuno, membangkitkan hubungan naluriah dalam Abyssal Beast, seolah-olah telah menemukan satu keberadaan yang tidak akan pernah dapat ditentangnya. Seekor binatang yang lahir dalam kegelapan, ditempa dari malapetaka dan keputusasaan, telah menyerah sepenuhnya dan sepenuhnya. Tak lama kemudian, rantai dominasi yang tak terlihat mengencang, membelenggu keinginan Abyssal Beast. Itu bukan lagi kekuatan penghancur yang tidak berakal, bukan lagi binatang yang berkeliaran tanpa kendali di dalam jurang. Sekarang itu milik Yunce. Dia tidak hanya menaklukkannya, dia telah menaklukkannya. Dia sekarang memiliki Abyssal Beast lainnya. Dan bukan sembarang Abyssal Beast. Satu di tahap akhir alam terbatas ilahi. Kekuatan yang begitu luas,
begitu luar biasa, sehingga bahkan di dalam jurang terkutuk ini, di mana monster yang bengkok berkuasa, ia berada di puncak kehancuran yang absolut. Meskipun Abyssal Dragon Lord telah kehilangan sebagian kultivasinya, jatuh dari puncak level 9 di alam terbatas ilahi ke tahap awal level 9, perbedaannya tidak berarti. Kehadirannya sendiri membawa beban kehancuran total. Itu masih merupakan malapetaka yang tak terhentikan. Dan di sini, di dalam laut kabut tak berujung, di mana semua logika dan ketertiban runtuh, di mana jurang melahap segalanya, itu hampir tidak bisa dihancurkan. Dan sekarang, itu miliknya. Bentuknya yang sangat besar dan dalam berdiri seperti benteng yang tak tergoyahkan, mesin perang yang tak tertandingi yang dibangun hanya untuk kehancuran total. Meskipun kekuatannya tidak lagi menyamai puncaknya dalam hidup, itu masih lebih dari cukup. Cukup untuk mendominasi medan perang ini. Kemenangan ini, itu hanya mungkin karena eksekusi tepat Yunche. Lokasi, rencana, dan Li Suo. Pikirannya langsung melayang ke arah mutiara racun langit, jauh di dalam jiwanya. Saat kesadarannya masuk, dia disambut oleh teriakan panik Hong Er, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Di dekatnya, Yu'er berdiri diam, memperhatikan. Meskipun dia tidak berbicara, ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran yang sama. Kakak putih besar berkata dia butuh waktu untuk tidur. Jangan ganggu dia. Hong Er mendengus, melipat tangannya seolah mencoba melindungi Li Suo dari beban lebih lanjut. Yunche mengangguk, ekspresinya melembut. Dia sudah menduga ini. Sepertinya utangnya terhadap Li Suo hanya akan terus bertambah. Pada tingkat ini, bukankah dia harus menggunakan tubuhnya untuk membalas kebaikannya kepadanya? 1. Pikiran itu saja membuat ekspresinya sedikit berkedut, tetapi dia dengan cepat menyingkirkannya. Setiap kali Yunche menerobos dalam kultivasinya, kekuatan Li Suo tumbuh bersamanya. Jiwa dewa penciptaan kuno terus pulih, dan dengan itu, semakin banyak fragmen dari dirinya di masa lalu muncul kembali. Dia yakin bahwa teknik yang digunakannya sebelumnya, teknik yang menyembuhkan tubuh dan jiwanya dengan kecepatan yang tak terbayangkan, telah mengorbankan banyak hal. Namun, dia tidak mendesak lebih jauh. Bukan karena dia tidak mau, tetapi saat ini, dia tidak mampu membelinya. Dengan semua yang terjadi hari ini, dia yakin dewa lain akan segera datang. Sama seperti sebelumnya, ketika dia pertama kali menolongnya, dia tahu bahwa begitu jiwanya pulih sepenuhnya, dia akan kembali dengan sendirinya. Dan sampai saat itu tiba, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Dengan pikiran itu, kesadaran Yunche meninggalkan dunia mutiara racun langit, tetapi tidak sebelum menyerahkan pedang kepada Hong Er dan memberikan kue kepada Yu'er, sebuah isyarat terima kasih yang diam-diam. Saat matanya terbuka kembali ke jurang yang pucat, dia berdiri di tengah dunia yang kelabu dan terdistorsi. Pikirannya memutar ulang semua yang telah mengarah ke momen ini. Raungan jiwa dewa naganya telah mengejutkan dewa sejati, menciptakan pembukaan yang sempurna bagi binatang abisal untuk melepaskan serangan gencar mereka. Dan dalam sepersekian detik itu, serangan dewa naga telah mendarat dengan kekuatan penuh, diikuti oleh serangan tanpa henti dari Qilin. Serangan gabungan mereka merobek pertahanan Dian Rahu. Setiap kali Dian Rahu berjuang untuk mengumpulkan energinya yang dalam, Yunche akan menghancurkannya dengan raungan dewa naga lainnya, mengganggu aliran dewa sejati dan semakin melemahkan jiwanya. Dan itu tidak berhenti di situ. Yunche bahkan telah menggunakan Dreamweaver Soul Divine Arts, menenun ilusi dan teknik melukai jiwa untuk mengikis keinginan Dian Rahu setiap detik yang berlalu. Itu berhasil. Tidak. Itu bisa saja gagal total. Jika bukan karena Li Suo, ini akan berakhir dengan bencana. Dia telah mengambil risiko yang hampir membuatnya kehilangan segalanya. Tetapi Li Suo
Karena campur tangan Dewa Pencipta ini, dia menang. Jari-jarinya mengepal erat, buku-buku jarinya memutih saat dia menatap jurang pucat. Ekspresinya tidak terbaca saat dia melihat ke kejauhan. Jauh di kejauhan, sesosok tubuh bergegas maju, gemetar aura ilahinya berkedip-kedip dengan urgensi, ekspresinya berubah karena terkejut dan tidak percaya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa tubuhnya sendiri yang terluka berdarah. Apa? Dian Mokai. Saat ia merasakan kekuatan tuannya mengamuk dalam pertempuran, ia memaksakan diri untuk kembali, menahan kelelahan, rasa sakit, dan efek yang tersisa dari pelariannya dari kedalaman kabut tak berujung yang ekstrim. Namun sekarang, aura tuannya telah melemah. Dan kemudian, telah sepenuhnya menghilang. Apa yang terjadi? Suaranya bergetar, pikirannya terguncang. Karena kondisinya yang lemah, indera ketuhanannya tidak dapat menjangkau cukup jauh untuk memahami apa yang telah terjadi. Ia tidak tahu. Tidak tahu bahwa Dian Rahu telah meninggal. Tidak tahu bahwa jiwanya telah disegel. Tidak tahu bahwa dewa sejati yang terkuat telah jatuh. Dan ia juga tidak tahu bahwa sekarang, 3 pasang mata telah menguncinya. 2 pasang mata bukan manusia, tatapan mereka yang besar dan buas berkilauan seperti bintang-bintang jurang. Sepasang mata terakhir milik seorang pria. Mata seperti kekosongan tak berujung, mata yang dipenuhi dengan kegelapan yang dalam dan tak terduga. Yunce dan binatang abisal memusatkan pandangan mereka pada lelaki tua yang menyedihkan itu. Sosok yang dulu perkasa kini telah berubah menjadi bayangan hancur dari dirinya yang dulu. Ia telah menghabiskan segalanya, mati-matian melarikan diri dari binatang-binatang mengerikan yang mengintai di kedalaman laut kabut tak berujung. Tubuhnya babak belur, jiwanya penuh luka, kekuatannya terkuras hingga batasnya, tergantung pada seutas benang rapuh yang dapat putus kapan saja. Dan seperti tuannya, pada akhirnya, ia juga gagal melarikan diri. Jurang abu-abu yang korosif telah merenggutnya, sama seperti yang telah merenggut semua orang lain yang berani menentang keinginannya. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Dian Mokai telah melemah hingga tingkat yang ekstrim, kekuatannya tergantung pada seutas benang. Tak lama kemudian, Yunce mencoba memanggil debu abisal, berniat untuk membiarkannya turun ke mayat lelaki tua yang hancur dan terkorosi itu. Namun, mungkin keberuntungan tidak berpihak padanya. Itu gagal. Debu abisal, sebuah eksistensi yang melahap segalanya tanpa ampun, masih melakukan tugasnya, mengikis, memakan, dan menghapus segalanya. Dalam sekejap, tidak ada yang tersisa dari tetua kerajaan ilahi tak terbatas yang dulunya sombong itu. Sayang sekali. Yunce mendesah saat melihat sisa-sisa terakhir tubuh dan jiwa Dian Mokai memudar menjadi ketiadaan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam kekecewaan yang tenang. Tanpa sepatah kata pun, dia mengaktifkan batu Niyuan, kekuatannya menutupi kehadirannya sepenuhnya. Diselimuti kegelapan, Yunce dan binatang abisal perlahan menghilang ke dalam jurang, lenyap ke dalam kehampaan abu-abu abadi. Di tanah yang tak tersentuh debu abisal, tempat paling suci di seluruh abis. Sekumpulan makhluk tertinggi berdiri berdampingan. Mereka adalah eksistensi terkuat di dunia abisal, kehadiran mereka mampu mengguncang jalinan realitas itu sendiri. Dan di hadapan mereka, Raja Abisal berdiri dalam keheningan yang khusyuk, tatapannya penuh dengan kesungguhan yang tak terucapkan. Di hadapan mereka tergeletak 6 patung dewa, masing-masing memancarkan cahaya redup yang mewakili kekuatan ilahi dari dewa masing-masing. Namun, ada yang salah. 5 patung berdiri redup dan tak bernyawa, kekuatan mereka telah lama memudar, hanya menyisakan gugusan kecil fragmen jiwa yang tersisa di dalamnya. Namun yang satu berbeda. Satu patung bersinar dengan cahaya ilahi, cahayanya menyilaukan, bersinar jauh lebih terang daripada yang lain.
Itu seperti matahari kedua, menembus aula suci dengan aura yang luar biasa keilahian. Namun, karena kecemerlangan ini, setiap sosok yang hadir mengenakan ekspresi serius yang sama. Mereka semua mengerti apa artinya ini. Ketika seorang anak dewa dari kerajaan ilahi naik ke dewa sejati, itu karena mereka akan mewarisi kekuatan pendahulu mereka, memanfaatkan sumber dewa, meninggalkan patung itu kosong, cahayanya padam selamanya. Tetapi bagi seseorang untuk tiba-tiba menyala lagi, agar kekuatan ilahinya kembali, hanya ada satu penjelasan. Seorang dewa telah jatuh. Putra Dewa Dian, ada pesan ilahi dari Raja Abyssal. Tangan tetua itu gemetar saat dia dengan hati-hati mempersembahkan jimat komunikasi di hadapan Dian Jiushi. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur, seolah-olah dia memegang sesuatu yang dapat menentukan nasib seluruh kerajaan. Tetapi ini bukan jimat biasa. Itu adalah artefak para dewa, yang dibuat secara pribadi oleh tidak lain adalah dewa sejati kuno, Imam Besar Wandao. Seorang ahli formasi ilahi, Imam Besar Wandao telah menempa jimat komunikasi jarak jauh ini khusus untuk digunakan oleh para dewa. Harta karun seperti itu tidak pernah digunakan begitu saja, karena aktivasinya berarti bahwa hal-hal yang paling penting sedang terjadi. Sebelum sesepuh itu mengantar Dian Jiushi menjauh dari laut kabut tak berujung, Dewa Dian Rao sendiri telah mempercayakan jimat ini kepadanya. Dan sekarang, jimat itu telah diaktifkan. Sebuah pesan dari Raja Abyssal. Hati Dian Jiushi bergetar hebat. Agar jimat yang tak ternilai ini digunakan. Sesuatu yang monumental telah terjadi. Dengan tangannya yang gemetar, Dian Jiushi meraih jimat itu, jari-jarinya nyaris menyentuh permukaannya saat ia bersiap untuk menanggapi. Namun, sebelum ia dapat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah suara tiba-tiba meletus dari dalam. Suara yang tidak salah lagi, suara yang dapat mengguncang langit dan bumi hanya dengan kehadirannya. Suara Raja Abyssal. Dian Rahu, Bupati Ilahi akhir tak terbatas, telah tumbang. Pikiran Dian Jiushi terguncang, pikirannya benar-benar kacau. Untuk sesaat, dia yakin dia salah dengar. Begitu pula para tetua lainnya dari kerajaan ilahi tak terbatas. Namun saat tatapan mereka bertemu, saat mereka melihat kengerian pucat terpantul di mata masing-masing, kenyataan tenggelam seperti jurang yang tak terhentikan. Lutut mereka melemah, wajah mereka kehilangan semua warna, berubah menjadi putih pucat. Buk! Satu persatu, Dian Jiushi dan para tetua ambruk ke tanah abu-abu tak bernyawa dari kabut tak terbatas. Tubuh mereka gemetar, jiwa mereka bergetar, pikiran mereka hancur di bawah beban kebenaran. Tuhan mereka telah tumbang.